Pada hari ini saya ada di ladang di mana saya waktu kecil, waktu di SMA, saya ada di ladang ini di Tanah Karo. Ya, di tempat yang sejuk, yang segar, ya. Dan di sini saya ingin sampaikan sebuah firman, di mana firman ini adalah bagaimana kita ini dipulihkan, menjadi orang Kristen tetapi dipulihkan. Kenapa saya berbicara tentang pemulihan, Bapak Ibu? Karena banyak saya lihat, ya, pemandangan saya bahwa banyak di antara kita yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi tidak mengalami pemulihan atau juga tidak mengalami next level atau kenaikan atau pertambahan tentang pengenalan akan Tuhan. Artinya, kita itu berada dalam stagnasi. Pada sore hari ini saya ingin sampaikan, kenapa kita stagnasi? Ya, kalau kita ingat kembali bagaimana bangsa Israel, bagaimana orang Israel, kalau mereka beribadah, mereka selalu masuk dalam sistem tabernakel, di mana di tabernakel itu ada ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Saudara, pada zaman perjanjian lama, kita tahu semua bahwa orang-orang yang tertentu saja, imam-imam yang terpilihlah yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Ya, ke ruang maha kudus, dan imam itulah yang bisa menerima pesan atau dikatakan bercakap-cakap dengan Tuhan. Sementara yang lain adalah di luar. Kita katakanlah ya berada di dalam ruang kudus. Saudara-saudara, ini yang menjadi saya ingin sedikit pertegas. Apakah kita orang Kristen pada zaman sekarang ini masih terbawa oleh spirit perjanjian lama, sehingga walaupun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita selalu bukan masuk ke ruang maha kudus, tetapi kita selalu berada di ruang kudus saja. Ya, kita tahu bahwa di ruang maha kudus itu, ya, di situ hanya ada bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, lalu menerima perkataan Tuhan. Itulah yang ada di ruang kudus, di ruang maha kudus. Saudara-saudara, tetapi kalau dikatakan bagaimana kita bisa berdoa untuk orang sakit dan orang sakit itu sembuh, bagaimana kita bisa mengusir setan dan setan itu pergi, bagaimana kita bisa belajar teologi, belajar Alkitab, ya, semua itu adalah masih berada di ruang kudus. Atau kita ya ada karunia berbahasa roh, atau kita pendoa syafaat. Semua itu ranahnya berada di ruang kudus. Bapak Ibu, saya melihat bahwa kita ini sudah merasa puas atau sudah merasa cukup kalau kita misalnya sudah mendoakan orang-orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Mungkin sudah ratusan orang sakit kita doakan dan dia sembuh. Dan mungkin ada yang lain yang dia begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk karunia atau pelepasan-pelepasan, mengusir setan, ya, melepaskan orang-orang yang terikat dari kuasa gelap, dan kita bangga di sana. Atau ada juga kita yang ya begitu luar biasa ya pengetahuan kita akan firman. Mungkin kita sudah sampai tingkat doktoral soal-soal firman. Ya, tetapi kan itu semua
masih area ruang kudus. Itu semua masih area ruang kudus. Saudara, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tabir itu telah terbelah dua melalui kematian Yesus Kristus di Golgota. Sehingga kalau tadinya itu orang-orang yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus adalah orang-orang yang sangat terpilih. Tetapi setelah Yesus mati dan darahnya tercurah, dia katakan bahwa melalui darah anak domba, kita semua bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu. Saudara-saudara, kalau kita tidak memprioritaskan selalu masuk ruang Maha Kudus, mungkin kita tidak terlalu menghargai tentang kematian Tuhan. Karena salah satu tujuan Tuhan bagaimana dia disalibkan ialah memperdamaikan kita antara manusia dengan Tuhan supaya kita bisa berjumpa dengannya. Saudara-saudara, oleh karena itu saya lihat setelah kita mengalami atau melakukan banyak perkara, apakah itu menyembuhkan orang sakit, apakah itu mengusir setan, ataukah itu kita terlibat dengan banyak pengajaran, jangan lupa bahwa ada hal-hal yang kita terus tempuh, yaitu masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ke ruang Maha Kudus. Karena saya dan saudara sudah menjadi yang disebut dengan imamat rajani. Semua bebas bisa masuk ke ruang Maha Kudus oleh darah anak domba. Saudara, di ruang Maha Kudus itulah ketika kita masuk di sana, maka melalui Roh Kudus, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, maka di situ semua dibukakan rahasia-rahasia atau kebenaran-kebenaran yang sedang kita pelajari atau sudah kita pelajari pada waktu kita berada di ruang kudus. Saudara, waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus itulah kita diubahkan. Masuk ke ruang Maha Kudus membuat kita semakin rendah hati, semakin menjadi hamba, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, bukan kita yang merubahkan diri kita, bukan kita yang merubahkan jemaat, tetapi ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus, Dia sendiri yang mengubahkan kita. Saudara-saudara, cobalah lihat diri kita, apakah saudara sudah berubah? Atau kita hanya hidup menjadi orang Kristen yang penuh dengan doktrin-doktrin saja, tetapi tidak berubah. Saudara, masuklah ke ruang Maha Kudus itu. Salah satu cara yang membuat mudah masuk ke Maha Kudus adalah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana cara menyembah dalam roh dan kebenaran? Bapak Ibu, saya sudah pernah sampaikan, ada video saya sebelumnya. Bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman di sore hari ini yang saya sampaikan dari ladang, dari desa Suka. Semoga firman ini menjadi penambah bagi kita untuk kita terus dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.